Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para penghobi ayam, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang memilih babon induk yang bagus ya. Khususnya bagi para penghobi branding ayam, memahami cara memilih indukan yang baik adalah wajib. Seekor babon adalah mesin utama dalam sebuah peternakan, dan khusus untuk urusan branding sering berperan penting daripada jago. Memilih babon yang baik adalah tidak mudah dan lebih sulit daripada memilih jago yang baik. Seekor jago bisa dipilih dengan melihat cara bertarungnya menghadapi berbagai tipe lawan. Tetapi seekor babon yang baik, yang berkualitas tidak cukup demikian. Dalam perindukan ayam, dikenal dua jenis babon istimewa, yaitu babon unggul dan babon cetak. Babon unggul adalah babon pilihan, memiliki silsilah perindukan yang baik, struktur tulang yang bagus, bentuk badan ideal seperti botol, dan menunjukkan teknik bertarung yang baik. Babon ini juga harus memiliki sifat dominan pada keturunan, sehingga anak-anak yang dihasilkan cenderung akan mewarisi kelebihan induknya. Bahkan ketika dikawinkan dengan jago yang kurang bagus pun, anak yang dihasilkan akan cenderung ikut induk dan lebih bagus daripada bapaknya. Babon unggul biasanya berasal dari galur murni. Babon cetak adalah babon yang punya kecenderungan resesif dalam keturunan. Anak yang dihasilkan akan cenderung mirip atau fotokopi dengan bapaknya. Seekor babon cetak yang baik harus menghasilkan anak yang jelek ketika jagonya jelek. Sebaliknya, harus menghasilkan anak yang bagus ketika jagonya bagus. Jika babon cetak dikawinkan dengan jago jelek dan anaknya bagus, maka ia gugur dalam kriteria babon cetak dan harganya turun. Babon cetak bisa cetak fisik, cetak teknik, atau cetak semuanya. Untuk uji cetak fisik adalah dengan mengawinkan berbeda bulu atau bentuk yang jengger yang berbeda. Seekor babon cetak berwarna hitam harus menghasilkan anak berwarna putih ketika jagonya putih. Jika dikawinkan dengan ayam katai, maka anak-anaknya pun harus kecil-kecil. Untuk uji cetak teknik harus dikawinkan dengan jago berteknik jelek, lalu dengan jago berteknik bagus. Seekor babon yang cetak sempurna harganya bisa amat mahal dan tidak relevan. Babon cetak bisa berasal dari galur murni maupun campuran F1, F2 atau turunan yang sudah jauh. Itu yang cara kriteria memilih babon antara babon unggul dan cetak. Nah, selanjutnya bagaimana cara beternak ayam atau branding? Sebenarnya sangatlah mudah. Yang perlu diperhatikan dalam beternak ayam adalah memilih induk bangkok yang bagus, baik induk bangkok maupun pejantan bangkok. Untuk menghasilkan peranakan ayam yang baik menurut cara beternak ayam, sebaiknya dalam mengawinkan induk dan pejantan harus dalam keadaan sehat. Karena jika dalam pengawinan tersebut salah satu diantaranya sakit atau mempunyai kelainan, bisa menyebabkan peranakan bengkok atau kurang bagus ya. Mempunyai kelainan yang menyebabkan harga ayam tersebut berpengaruh atau lebih murah. Pilih induk bangkok yang baik dan sehat. Pilih jantan bangkok atau Birma atau Mangon atau yang Pluker atau yang lain yang sehat dan permainan tarungnya juga bagus. Yang kedua, siapkan kandang umbaran. Perkawinan di kandang umbaran lebih baik daripada di kandang dodokan karena proses perkawinan lebih alami. Yang ketiga, kandang anak ayam sebaiknya dibuat sebelum dikawinkan agar saat menetas nanti anak ayam siap dipindahkan. Selanjutnya, pakan induk dan anak ayam. Banyaknya jenis pakan kelebihan atau lebih baik
atau baca dulu cara pemberian pakan ayam yang sebelum dipraktekkan, itu juga bagus. Untuk tambahan pengetahuan buat membaca atau beternak atau branding, perlu diketahui bahwa ayam bangkok, mulai bangkok atau Birma atau paku atau yang lainnya, ini mulai mengerami telurnya. Sedikit penyiraman air ke induknya saat mengerami ini membuat induk ini tersebut mau kawin lagi. Jadi telur yang dihasilkan dalam cara beternak bisa lebih berlebihan dalam melakukannya, karena akan membuat induk ayam tersebut tidak mau mengerami telurnya. Jangan lupa segera memindahkan atau mengambil anak ayam yang dari induknya, supaya induk ayam tersebut mau kawin lagi dan mulai mengerami telurnya yang baru. Bahkan anak ayam menurut setelah membaca cara beternak atau menyimak tentang cara beternak tersebut, juga perlu diperhatikan agar hasil tarung ayam tersebut berani diadu atau bernilai dalam aduan, ataupun banyak peminat yang ingin mempunyainya karena ayam yang berkualitas. Cara membuat jamu obat kuat ayam aduan ya. Kalau yang ditanya suplemen berupa jamu tradisional, saya punya resep yang dikombinasi dari beberapa postingan senior-senior. Bahan dasar jamu pada umumnya adalah kunyit, jahe, kencur, dan beberapa daun-daun herbal. Ini juga merupakan bahan dasar dari pembuatan bajik atau wajik jamu tradisional suku Bugis untuk kuda pacu yang juga dipakai untuk ayam aduan. Tentu dengan porsi yang lebih sedikit. Sebelum membuat jamu lebih bijak, kita mengenali dan memahami lebih dahulu fungsi dan manfaat bahan-bahan tersebut maupun komposisi idealnya. Buatlah sedikit demi sedikit untuk mengetahui takaran yang tepat, sehingga nanti dipraktekkan akan pas, hasilnya bagus. Untuk suplemen harian saya biasa membuat bajik atau wajik. Adapun bahan komposisi dan cara pembuatannya adalah jahe putih atau merah 1 kg, kunyit mentah setengah kilogram, gula merah setengah kilo, kopi bubuk asli setengah kilo, daun-daun herbal yang bermanfaat untuk kesehatan dan pemulihan stamina. Terus lagi madu ya. Madu. Lanjutnya temulawak, beras kencur, kunir atau kunyit, merica atau lada. Lanjutnya dikasih gula Jawa ya, dan lainnya. Nanti silahkan ditambahkan sendiri bahan-bahan yang dianggap cocok untuk eksperimen atau untuk meningkatkan pernapasan dan stamina, serta untuk pemulihan stamina. Perhatikan kontradiksi antara bahan-bahan tersebut. Cara pembuatan: bersihkan jahe dan kunyit lalu haluskan, bisa di blender atau diparut. Lalu campurkan bahan yang telah dihaluskan tadi menjadi satu, termasuk kopi. Rebus air dan encerkan gula merahnya. Setelah gula merahnya encer atau cair, masukkan dan campurkan semua adonan yang dari bahan-bahan jahe, kunyit, gula, kopi, dan lainnya tersebut. Aduk hingga rata. Aduk sampai mengental, sampai menjadi dodol ya. Setelah itu angkat dan dinginkan. Lalu buat adonan yang telah dingin tersebut menjadi bulatan-bulatan kecil seukuran ya
tai kambing atau biji jagung ya. Setelah itu jadi dijemur biar tidak busuk ya. Kalau sudah jadi ya, tinggal digunakan untuk harian untuk biar stamina bagus sehat itu tiap sore sekali 1 butir. Kalau untuk persiapan itu cara pemberiannya, berikan 1 butir sehari, 1 kali. Pemberian jamu dengan ukuran dan takaran seperti yang disarankan di atas aman dikonsumsi setiap hari, baik untuk anak ayam maupun anak ayam rawatan. Juga untuk para penghobi petarung itu tidak mengakibatkan percepatan ya ayamnya jadi ngurak atau mabung ya, bahkan cenderung mengkilapkan bulu sehingga tidak kusam. Hingga saat ini saya belum melihat kelainan pada ayam yang disebabkan oleh pemberian jamu ini. Nanti kalau untuk persiapan ayam untuk turun misalnya 10 hari, itu nanti 7 hari dikasihkan tiap sore. Setelah itu untuk 3 harinya diistirahatkan, tinggal nanti hari H diturunkan ya. Ya, selanjutnya tentang bagaimana memulihkan stamina ayam, yaitu ada bahan alami yang sangat bermanfaat, diantaranya temulawak ya. Manfaat temulawak tersebut diantaranya ini sebagai obat alami mah. Temulawak atau dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan Sursuma cassiora ya. Temulawak ini dikenal memiliki manfaat yang besar untuk pembentukan kanker bisul, asma, atau memperbaiki liver, mengobati hepatitis, membersihkan racun dan sisa-sisa kotoran yang dalam organ pencernaan, menenteramkan lambung sebagai antifermentasi yang memiliki kemampuan untuk mengatasi pembekakan pada lambung. Khasiat temulawak ini untuk pengobatan penelitian juga telah membuktikan jika temulawak dapat mengatasi anemia, menurunkan kolesterol, melancarkan peredaran darah, mengatasi gumpalan darah, mengobati demam, malaria, penyakit campak, mengatasi pegelino, sakit pinggang, rematik, mengobati keputihan, ambeien, sembelit, batuk, asma, radang tenggorokan, hingga radang seluruh pernapasan, mengobati eksim, jerawat, radang empedu, serta meningkatkan stamina. Ini salah manfaatnya ya, ini merupakan manfaatnya. Dan madu manfaatnya, obat untuk stamina dan pemulihan energi. Madu adalah sumber energi instan. Madu seefektif glukosa pengganti karbohidrat selama pemanasan. Madu untuk mengobati luka bakar dan luka akibat tusukan benda tajam. Penggunaan madu untuk mengobati hidung tersumbat. Madu bekerja sebagai antibiotik alami yang sanggup mengalahkan bakteri mematikan. Madu mengandung zat antibiotik yang berguna untuk mengalahkan kuman patogen penyebab penyakit infeksi. Atau madu untuk membunuh kuman ya. Madu untuk terapi madu bagi borok yang penderita diabetes. Atau terapi madu berhasil menyembuhkan cacat pada punggung pasien yang terlalu lama terbaring di ranjang rumah sakit. Madu untuk awet muda. Madu sangat efektif untuk penyakit pernapasan. Madu adalah obat yang efektif untuk pilek, flu, dan infeksi pernapasan, dan mengandung banyak sekali vitamin dan mineral. Selanjutnya manfaat beras kencur ya, atau kencur itu untuk meningkatkan stamina ya. Bagi pekerja kantoran atau aktivitas yang numpuk itu cocok mengkonsumsi beras kencur karena khasiat yang terkandung terbukti mampu
menghilangkan lelah, lesu, lemah, hingga menghilangkan badan yang terasa pegal. Ini sudah dibuktikan dengan jamu tradisional yang dicobakan, ternyata banyak para pembeli. Cukup dengan minum jamu beras kencur rutin setiap hari, stamina tubuh akan kembali lebih bugar dan sehat atau segar. Juga sangat baik diminum sebelum tidur agar dapat mengembalikan stamina dan kondisi tubuh yang lebih baik lagi. Manfaat beras kencur ini untuk melegakan tenggorokan. Juga beras kencur ini untuk menghilangkan dahak atau flu, sehingga tidak jarang jika banyak penyanyi yang mengkonsumsi beras kencur ini, sehingga tenggorokannya pun dapat membuat suaranya lebih baik dan meredakan nyeri, meningkatkan nafsu makan. Beberapa manfaat luka, manfaatnya juga banyak sekali. Itu ya, terima kasih. Itu dari saya, jangan lupa bisa dipraktekkan dan diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Jangan lupa di subscribe biar berkembang channel-channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.